Mandalika kembali bergema. Saat ini saatnya komunitas lokal yang unjuk raga. Dalam episode spesial Zoom kali ini, kami hadir langsung di sirkuit Mandalika dan setelah ini kita akan ketemu satu orang yang punya prestasi luar biasa yang saat ini jadi promotor event ini. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Zoom. Alright, jadi sekarang kita udah ketemu nih sama orangnya yaitu Alexander Wiguna. Apa kabar, Ko Alex? Baik, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa ya tentunya. Kita harus semangat ya di event kayak begini gitu karena membutuhkan semangat yang tinggi. Pasti. Nah, ini denger-denger nih ceritanya gitu. Ko Alex ini punya prestasi yang cukup mentereng nih kayaknya di bidang crosser. Bisa diceritain nggak prestasinya, pernah meraih prestasi apa aja? Oke, kalau prestasi dulu pernah juara nasional 2010. Setelah itu juara Asia juga peringkat kedua. Wow. Ya. Lombanya di mana tuh waktu itu? Waktu itu Asia keliling. Kita ada di Beijing, ada di Thailand, di Filipina, keliling Asia. Keliling Asia. Jadi Betul. berbagai macam negara gitu. Betul. Ya. Kalau boleh tahu, kalau nggak salah ini bidangnya motocross ya? Betul, motocross. Ya? Ya. Oke. Nah, prestasi lainnya itu ada lagi nggak? Sempat ikut go-kart. Go-kart? Iya, tapi hanya cuma ikut 1-2 seri. Ya baru nyoba, lumayan lah podium gitu. Podium ya? Iya. Baru nyobanya levelnya podium ya? Iya. Emang kalau level jago mah beda gitu ya? Ya nggak juga, kebetulan aja mungkin ya. Tapi memang berbakat tuh artinya Iya. tuh. Nah, mungkin bisa ceritain nggak ke teman-teman nih yang nonton di TVRI Nusa Tenggara Barat gitu. Mungkin kita bisa sambil jalan. Apa yang pertama kali menginspirasi Ko Alex untuk terjun ke bidang motorsport ya waktu itu ya awalnya ya? Ya untuk kenapa bisa terjun di motorsport dulu itu papa. Oh, papa. Ya dulu papa itu motocross, pembalap. Jadi ya nurun ke anaknya mungkin. Nurun ke anaknya. Betul. Kalau boleh tahu papa tuh udah balapan dari umur berapa tuh kira-kira? Dari tahun berapa tuh? Kalau tahun berapa ya? Kalau umur kayaknya umur 18, 15 sudah balap. Dari remaja sudah balap. Iya. Kalau Ko Alex sendiri seperti apa? Pertama balap umur 7. Pertama balap umur Iya. 7. Waktu itu balapan pertamanya di mana saat itu? Balap pertama di Filipina. Di Filipina Betul, langsung. karena waktu itu di Filipina kita ada kelas anak-anak. Kalau di Indonesia belum ada sama Belum sekali. ada? Ya. Oh, oke. Jadi waktu itu lombanya langsung ke Filipina. Ya. Oke. Nah, mungkin nih sepanjang karirnya Ko Alex sebagai crosser gitu. Momen apa yang paling berkesan buat Ko Alex? Momen berkesan pastinya juara satu terus. Wes. Ya, itu. Pasti ya, itu ya. Kalau Jadi, juara pasti berkesan. Jadi di podium ya enak, paling atas kan. Paling atas, betul. Ya, kalau Bangganya tuh paling iya, mantap gitu ya. Nomor 2 juga, aduh, ngapain buat nomor 2? Nomor 2 tuh nggak level. Iya. Dalam tanda kutip nggak level gitu ya. Ya, tapi ya kesannya juga sih kita ketemu sama teman-teman, sama orang-orang dari negara lain. Ya banyak teman lah kita kenalan. Oke, nah kalau tadi Ko Alex bilang banyak temen nih, masih ada yang kontak-kontakan gitu nggak sampai sekarang? Masih. Wow. Masih ada, apalagi ada Instagram, ada WhatsApp ya, jadinya gampang kontak-kontakan. Wow, kontak-kontakannya jadi lebih mudah gitu ya, Iya, meskipun betul. Berbeda negara gitu, Iya. nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, mungkin bisa diceritain nih, tadi dari cross, kemudian berpindah ke go-kart. Ya. Aku pengen tanya, why did you stop became a crosser? Kenapa? Kalau stop sih enggak, Wow, terus? cuman capek. Oh, Ya. Jadi kalau Alex sih tipe orangnya begini, kalau emang turun di satu bidang, ya udah profesional. Oke. Jadi misalnya motocross ya udah betul-betul profesional. Profesional. Cuman, motocross kita fisiknya memang betul-betul digembleng. Jadinya itu sih yang bikin agak mau liburan bosen dikit. gitu ya, Iya. liburan dikit gitu ya. Nah, tadi cerita soal motocross itu Iya. ada gemblengan fisik. Bentuknya kira-kira kayak gimana sih? Fisik kita dari jam 6 itu udah bangun. Oke. Jam 6 udah fisik. Terus bentuk latihannya? Latihannya kita ada program. Jadi dari fisik, dari naik motornya, dari teknik, itu kita sudah ada program semua. Oke, jadi ini pemirsa jadi tahu gitu ya, Iya. kalau misalnya motocross itu bukan hanya kebut-kebutan, ada kekuatan fisik di sana, Endurance juga, ada ya. konsistensi, endurance juga Iya, ya, betul. ketahanan gitu ya. Iya. Oke, terus kemudian nih, tadi udah cerita juga soal momen paling berkesan yang Iya. pastinya pasti waktu juara gitu ya. Iya. Nah, dan saat ini
di sirkuit Mandalika. Ini sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya warga Nusa Tenggara Barat. Ini sedang banyak event nih. Betul. Nanti kita akan bicarakan soal sirkuit Mandalika di segmen berikutnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Ketemu lagi di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Bersama saya Jason Axelino dan bersama narasumber saya nih, teman saya, ada Alexander Wigona, seorang yang berprestasi di bidang cross gitu ya, di motor cross. Nah, tadi di segmen berikutnya kok Alex sudah cerita ya soal ketertarikan di dunia motorsport, siapa yang menginspirasi, kemudian apa momen yang paling berkesan saat itu. Nah, tapi tadi juga kok Alex ada cerita nih soal dari motor cross berpindah haluan ke go-kart. Bisa diceritain nggak proses perpindahannya kayak gimana? Atau mungkin kenapa pindah dulu deh? Oke. Dulu sebenarnya bukan pindah, tapi dulu waktu kecil, sekitar umur 9, itu kenal sama Rio Haryanto. Rio Haryanto, iya. Pembalap F1. Jadi dulu memang deket. Sama Rio diajakin, yuk kita main go-kart katanya. Waktu itu pertama kali nyoba ke Singapura. Iya, waktu itu nyamperin Rio sama keluarga ke Singapura. Diajakin coba go-kart, mau nggak katanya. Oke, habis itu udah main go-kart, lumayan bagus. Balik ke Indonesia, ikut 2 seri. 2 seri. 2 seri, ya itu waktu itu masih ya kurang kencang lah. Tapi sempat ikut 2 seri. Setelah 2 seri, mau seri ketiga kok kayaknya agak nggak ada challenge ya, karena basicnya udah motocross. Terus ya udah, setelah itu vakum. Go-kartnya vakum. Profesionalnya di motocross. Nah, setelah itu jalan-jalan berapa tahun, sekitar 2011 nyobain lagi go-kart. Nyobain go-kart masih bagus. Akhirnya 2014 ikut. Diseriusin ya, makin diseriusin gitu. Seriusin sih nggak terlalu. Cuma dulu ada sponsor tim Gandasari. Nelpon, "Le, kamu mau ikut go-kart nggak? Karena anaknya kan balap go-kart nih." Boleh, cobain lah. Baru ikut 1 seri, naik podium. Baru ikut 1 seri langsung naik podium. Iya, tapi ini kelima gitu. Tapi masih podium lah ya. Lumayan. It's a good for a beginner gitu ya. Iya. Oke, nah tadi kayaknya aku sedikit ketinggalan nih. Iya. Waktu tertarik dengan dunia motocross. Iya. Siapa yang ngajarin waktu itu? Dan umur berapa? Dulu yang ngajarin papa. Langsung papa yang ngajarin. Memang karena papa juga passionate di bidang motorsport ya. Betul. Jadi waktu latihannya di mana tuh waktu itu? Apanya? Latihannya di mana? Latihannya di lapangan bola. Kita cuman ada pakai kayu gitu kecil, dinaikkan kayunya terus putar balik seperti itu aja. Oh, oke. Itu di Lombok berarti saat Betul, itu? di Lombok. Oke. Nah, kayaknya aku ada baca-baca kok Alex juga sempat tinggal di berbagai negara gitu. Is it true? Apakah betul? Cuman di Singapura. Pernah di Singapura. Betul. Selama berapa? 1 tahun aja. Selama 1 tahun dan saat itu sedang mendalami apa? Dulu sekolah. Sekolah. Jadi lulus SD, SMP di situ. Oh, SMP-nya di Singapura. Iya, lalu 1 tahun. SMA balik ke Indonesia lagi gitu? SMP kelas 2 udah balik lagi. Oh, SMP kelas 2 udah balik lagi? Jadi sebentar aja sih. Oh, I see. Nah, selama di Singapura, ada ikut perlombaan juga nggak? Atau fokus belajar di sana? Fokus belajar aja. Fokus belajar? Motornya nggak ada. Karena di sana pelajarannya susah ya? Betul, susah. Pelajarannya susah ya? Iya. Nah, dan saat ini kita sudah punya sirkuit nih. Ini kita bergeser sedikit ya, teman-teman, ke bahasan soal sirkuit. Iya. Sirkuit bertaraf internasional. Betul. Pertama di Lombok, di Nusa Tenggara Barat. Iya. How do you feel pertama deh? Bangga, pastinya bangga dan masih nggak nyangka ya kemarin ada Superbike MotoGP itu masih nggak nyangka ini bener nggak di Lombok. Karena begitu masuk ke sini vibe-nya udah beda. Vibe-nya beda, gimana tuh vibe-nya beda? Kayaknya kalau kita sebagai penonton kayaknya ya biasa aja gitu. Sebagai racer kayaknya beda nih ya teman-teman ya. Gimana tuh? Iya, vibe-nya karena sering ngalamin juga kan setiap balap motocross, tapi masih skala nasional dan Asia. Jadi kalau kemarin Superbike sama MotoGP kan sudah skala dunia. Ya.
Jadi di situ udah beda, kayak semuanya dari A sampai Z ya, itu udah beda. Udah beda ya, dari Beda tim banget. yang bertanding, Iya. sponsornya, Betul. lalu orang-orangnya yang bekerja di sini. Nah, waktu MotoGP dan Superbike ada pengalaman unik nggak di sirkuit? Untuk Alex? Pengalaman unik nggak ada sih, cuman benar-benar excited ya. Benar-benar excited Iya. dan pastinya nonton dong ya waktu Iya, itu ya. pasti. Oke, nah udah kita bahas soal sirkuit Mandalika, Oke. tapi aku pengen bahas lebih jauh lagi nih soal sirkuit ini. Iya. Kok Alex sudah pernah nyobain lintasannya belum? Pernah. And what do you think? Bagus ya. Bagusnya gimana tuh? Ya. Uniknya gimana gitu dengan negara lain? Ya kalau negara lain kan memang banyak sirkuit. Cuman karena di sini kan standarnya sudah ini ya, standarnya udah tinggi. Ya. Terutama dari aspal kan sudah kualitasnya sangat beda. Oke. Jadi dari sistem drainase, dari kualitas aspal, dari gravelnya semua itu sudah sangat-sangat masuk internasional sekali. Bertaraf internasional gitu. Betul. Oh ternyata sampai gravelnya pun ya. Iya. Gravelnya ya, bagi teman-teman yang belum tahu, gravel itu adalah batu kerikil yang di sekitar lintasan yang berguna untuk memperlambat laju kendaraan seandainya ada insiden. Begitu. Nah, kemudian nih, harapannya kok Alex terhadap sirkuit ini? Karena kalau menurut saya secara pribadi kayaknya agak sayang kalau sirkuit ini cuma dipakai untuk event internasional. Why not kita juga bisa empower komunitas lokal? Kalau menurut kok Alex gimana? Saya setuju kayak tadi dibilangin ya. Karena sirkuit ini kan tempat bibit-bibit pembalap. Ya. Entah itu dari motor, mobil. Jadi ya kita pinginlah ada bibit dari NTB Ya. terutama. Jadi kenapa tidak dipergunakan secara maksimal? Ya. Daripada di pinggir jalan gitu balap liar, di sirkuit aja. Difasilitasi dengan Betul. baik begitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau sepengamatannya kok Alex, seberapa potensial potensi dari anak-anak Nusa Tenggara Barat khususnya? Kalau potensi sangat tinggi, tapi kita hanya minim di sponsor. Oh, minim di Dukungan. sponsor. Iya, jadi kita kan banyak nih bibit-bibit atlet yang sangat bagus ya. Berbakat ya, sangat berbakat. iya. Tapi dukungan tidak ada. Jadi di situ kita bilang oke, mungkin ikut 1-2 event, habis itu Terhenti karena Betul. tidak cukup biaya begitu ya. Betul. Dan itulah yang menjadi kendala utama tim-tim yang bertarung di Nusa Tenggara Barat. Kita berikutnya akan bahas lebih jauh soal ini karena ini merupakan hal yang penting. ya Keberadaan sirkuit ini harus menghasilkan dampak positif bagi warga yang tinggal di Nusa Tenggara Barat khususnya. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Halo, ketemu lagi di acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Masih bersama dengan saya, hostnya Jason Axelino, dan ada narasumber saya yang keren nih, Ko Alexander Wiguna. Tadi di part sebelumnya atau di segmen sebelumnya kita sudah ngobrol cukup banyak soal kendala dari bibit unggul di bidang motorsport, khususnya yang dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Nah, kalau dari Ko Alex sendiri nih, as a Chinese descent atau sebagai keturunan Tionghoa, Iya. ada tantangan lebih di bidang motorsport ini? pasti ada. Apa tuh? Pastinya karena kita apa ya? Biasanya jalan-jalan di mall. Heeh. Tapi yang ini kita adanya panas-panasan. Oke. Jadi tantangannya sebenarnya teman-teman banyak yang nanya, teman-teman, ngapain panas-panasan gitu? Meragukan gitu? Iya, meragukan. Emang kamu pembalap gitu. Ya. Ah. Jadi ya sebenarnya cuma di situ aja sih lucunya, tapi ya yang penting kita semangat aja. Oke, ini kita udah denger ya tadi ceritanya gitu ya. Saat ini udah bukan saatnya kita untuk rasis, itu udah ketinggalan zaman banget. Saat ini waktunya kita kerja bareng-bareng, kita kolaborasi bersama untuk memajukan Indonesia. Nah, Ko Alex, kita lanjut nih. Tadi Ya. kita udah berbicara banyak gitu ya soal potensi dari anak-anak muda, khususnya di Nusa Tenggara Barat, dan khususnya kendalanya dalam bidang sponsorship. Betul. Selain sponsorship, ada kendala lain nggak? Selain sponsorship, tempat latihan.
Oke. Jadi kalau dulu kita nggak ada Mandalika, latihannya di mana? Di sirkuit Selagalas. Tapi di situ kan safety-nya kurang. Betul. Dengan adanya sirkuit ini, kenapa tidak kita pergunakan untuk mencari bibit-bibit yang berbakat untuk membawa nama NTB lah. Untuk membawa nama NTB. Nah, kita juga tadi udah bicara soal, tadi kok Alex juga bilang gitu ya, kalau saya tertarik sesuatu, saya mau seriusin, ya, gitu kira-kira. Nah, kalau Ko Alex melihat motorsport ini, apakah ini menjanjikan untuk diseriusin, khususnya di Indonesia? Kalau menjanjikan, semua pasti menjanjikan. Menjanjikannya gimana tuh? Kita harus pintar kemas nih. Kita misalnya jualan apa, ya udah kita kemas, kita jual, pasti orang beli. Oke, termasuk untuk talent-talentnya juga gitu ya? Betul. Oke, nah dan ini soal kemas-mengemas nih, soal event organizing-nya gitu, sebenarnya ini Ko Alex juga merupakan promotor ya? Betul. Di event ini. Nah mungkin Ko Alex bisa ceritain nggak gitu, tanggung jawab dari seorang promotor itu apa, khususnya di event motorsport? Tanggung jawab promotor itu sangat besar. Dari segi pembalap, segi lapangan, segi hampir semuanya lah. Cuman kita pastinya ingin semua event itu berjalan dengan lancar. Tentunya kita ada perjanjian dengan pembalap, ada standarnya, ada peraturan dari perlombaan. Kita semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada? Pasti ya. Oke, nah bisa diceritain nggak the behind the scene proses dari penyelenggaraan balap seperti ini, khususnya dari sisi promotor? Wah, behind the scene-nya. Iya. Gila sih. Gimana tuh? Iya. Gilanya gimana tuh? Gilanya jadi kanan kiri udah kayak setrikaan aja. Jadi kalau orang lihat, wah ini bikin event gampang nih. Seksi sibuk gitu ya? Seksi sibuk. Atau ada orang, oh ininya kurang, komen nih, kritik. Pada kritik kurangnya. Padahal mereka nggak lihat bikin event tuh nggak gampang. Jadi ya mungkin teman-teman yang suka kritik ya cobalah menghargai teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi berusaha untuk membuktikan diri mereka, karena semua itu perlu proses. Semua perlu proses. Betul, tidak ada yang langsung hari ini mulai langsung sukses, tidak ada. Jadi ya mungkin teman-teman support. Kita janganlah membuat teman-teman yang lagi belajar jadi down gitu. Oke, jadi kalau kita mengkritisi, perhatiin juga gitu. Betul. Ya. Feeling dari orang lain seperti apa, perasaan dari orang lain seperti apa. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Ko Alex sudah menjadi promotor selama berapa kali nih? Apakah ini event yang pertama atau udah pernah nih sebelumnya? Kalau event yang besar ini pertama. Oke. Tapi kalau event ya sekedar latihan bersama, ke Jurda, ya ada. Cuman yang ini dengan segi apalagi Mandalika, jadi orang ekspektasinya perfect. Tinggi gitu ya tentunya ya. Ternyata ini kita hanya eventnya regional 3. Oke. Jadi memang tempatnya Mandalika, saya juga pinginnya event ini mulus. Oke. Cuman ya pasti akan ada pasti ada kendala ya. Pasti ada. Ketidaksempurnaan tuh pasti ada, apalagi ini percobaan pertama. Nah, kalau boleh tahu, kenapa kok mau jadi promotor di sini? Apakah ditunjuk atau mengajukan diri atau seperti apa? Jadi sebelumnya itu ada teman yang ngajakin nih untuk bikin event drag bike, tetapi di X Bandara. Di X Bandara berarti di Bandara Selaparan? Betul. Oke. Cuman sebagai dulu pembalap, juga pernah latihan di sini, kenapa tidak di sirkuit? Karena dari segi keamanan, terus dari segi keselamatan, dan juga tentunya di dalam sirkuit kan aman, dan juga aspalnya bagus. Kalau di bandara itu di aspalnya masih gelombang. Oke, iya. Karena memang bukan untuk kecepatan tinggi. Betul. Untuk kendaraan kecil ya di bandara ya. Itu kan untuk pesawat gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu kemudian kenapa drag bike yang dipilih di sini? Kenapa nggak go-kart atau ya event balap yang lain? Sebenarnya semua event boleh. Oke. Tapi kan kita kebetulan aja waktu itu event drag bike jatuh pada tanggal 3-4 Juni awal bulan. Ya. Kita coba-coba ternyata bisa nih masuk di sini, dimundurin 1 minggu ya. Jadi tanggal 18-19. Akhirnya bikinlah event di sini. Oke. Tapi kalau masalah kenapa nggak go-kart, kenapa nggak mobil, sebenarnya ya kalau go-kart ini kegedean. Oh, justru ini kegedean ya kalau go-kart ya. Jadi adanya balap mobil, tapi kemarin kita sempat ada event track day. Track day itu teman-teman drift, sama muter-muter di sirkuit aja gitu. Itu juga diperbolehkan. Iya. Nah, mungkin terakhir nih sebagai penutup, harapannya
Ko Alex, kalau harapan terhadap sirkuit kayaknya udah sering gitu. Orang pasti sirkuit mau menjadikan bibit baru dan segala macam gitu ya. Mungkin harapannya untuk orang-orang yang punya potensi besar di bidang motorsport, khususnya dari kalangan anak muda. Bagaimana harapannya? Harapannya ya semua sponsorship, marilah kita dukung atlet-atlet yang berbakat daripada menyalahgunakan narkoba atau balap liar atau mungkin keluar malamnya berlebihan. Ya. Kenapa tidak kita bina? Oke. Kita bina saja di sirkuit, tidak ada tempatnya, mari kita Sudah disediakan Iya. tempatnya, sudah difasilitasi, Iya. sudah disiapin deh terima Siapin, beres iya. gitu ya. Kenapa mesti masih trek-trekan di jalanan Iya. gitu? Ini udah legal nih kalau Iya. ini teman-teman ya. Sponsor juga sudah ada tempat nih mau taruhnya Sponsorship brandingnya di ya. mana. Iya. Oke, gitu dia teman-teman. Luar biasa sekali kita udah dengar pengalamannya Ko Alex Wiguna dari ex-crosser menjadi promotor gitu ya teman-teman ya. Dan saya harap acara ini dapat menginspirasi teman-teman di rumah juga, khususnya yang nonton acara Zoom. Thank you Ko Alex for having me. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan kayak setrikaan katanya tadi gitu ya. Oke, mungkin selamat kembali bertugas. Kita bertemu lagi di lain waktu. Untuk teman-teman yang di rumah, sampai jumpa juga. Sampai jumpa di episode Zoom berikutnya. Tetap di Zoom, zona orang muda.